dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang burung hudhud, pengantar pesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anak, tahu tidak ya, kenapa sih burung hudhud bisa mengantarkan pesan Nabi Sulaiman alaihi salam? Lalu, apa sih isi pesan yang diantarkan oleh burung hudhud? Untuk tahu jawabannya, yuk kita simak ceritanya. Burung hudhud, pengantar pesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi bernama Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang sangat besar dengan pasukan yang sangat banyak. Allah mengajarkan kepadanya bahasa binatang, sehingga Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan berbagai binatang. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya singgah ke sebuah negeri yang tandus, ia ingin mencari sumber mata air. Kemudian, beliau mencari salah satu anggota pasukannya yang pandai mencari sumber mata air. Dia adalah burung hudhud. Akan tetapi, Nabi Sulaiman tidak menemukan burung hudhud. Nabi Sulaiman sedikit jengkel. Beliau mengatakan jika akan menghukum burung hudhud. Tetapi, jika burung hudhud datang dengan alasan yang jelas, Nabi Sulaiman tidak akan menghukumnya. Tidak lama kemudian, datanglah burung hudhud. Burung hudhud bercerita bahwa ia melihat negeri bernama Saba. Negeri itu diperintah oleh seorang wanita yang memiliki singgasana yang besar dan megah. Akan tetapi, kaum Saba menyembah Allah dan menyembah matahari. Setan senang dengan perbuatan mereka. Setan juga menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk untuk kembali hanya kepada Allah. Kemudian, Nabi Sulaiman alaihi salam menulis surat untuk Ratu Balqis, wanita pemimpin kerajaan Saba. Surat tersebut diantarkan oleh burung hudhud dengan langsung mendatangi kamar pribadi sang ratu. Burung hudhud menjatuhkan surat itu dari salah satu lubang dinding istana, dan surat tersebut jatuh tepat di hadapan Ratu Balqis. Ratu Balqis merasa heran dan takut terhadap apa yang ia saksikan. Kemudian, sang ratu mengambil surat itu, membuka sampulnya, dan membacanya. Begini isi suratnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis segera mengumpulkan para pembesar di negeri Saba dan meminta pendapat mereka. Ia berkata, "Hai pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia." Pembesar negeri menyerahkan keputusan kepada Ratu Balqis. Mereka tidak akan menentang keputusan ratu. Mereka akan menaati dan mematuhinya. Akhirnya, Ratu Balqis mengambil langkah perdamaian dengan saling menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian, Ratu Balqis mengirimkan hadiah yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Nabi Sulaiman sama sekali tidak ingin mendapatkan imbalan harta, dan menyuruh utusan Ratu Balqis kembali membawa hadiah itu.
Nabi Sulaiman hanya ingin kaum negeri Saba tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui hal tersebut, Ratu Balqis memutuskan untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa 12.000 bawahannya. Ratu Balqis memerintahkan orang kepercayaannya untuk menjaga singgasana yang selama ini ia duduki. Singgasana Ratu Balqis terletak di dalam 7 lapis istana, dan ia mengunci setiap lapisan tersebut. Ketika pasukan Ratu Balqis mendekati istana Nabi Sulaiman, sang nabi pun mengumpulkan seluruh bawahannya, baik itu manusia ataupun jin. Nabi bertanya, "Siapakah dari kalian semua yang dapat menghadirkan singgasana Ratu Balqis di sini?" Jin Ifrit pun menjawab jika ia mampu menghadirkannya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Namun, Nabi Sulaiman ingin yang lebih cepat dari itu. Akhirnya, Asaf, sang sekretaris, menyanggupi untuk menghadirkannya sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Asaf lalu berdoa kepada Allah, dan singgasana itu pun hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para bawahannya untuk sedikit mengubah bentuk singgasana Ratu Balqis. Cara ini dilakukan untuk menguji kecerdasan Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis telah datang, Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balqis untuk masuk ke dalam istananya. Ketika memasuki istana, sang ratu sedikit mengangkat gaunnya. Ratu Balqis mengira jika lantai istana itu adalah kolam yang besar, karena lantainya sangatlah bersih. Sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca, kata Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun terkesima melihat betapa besarnya kebesaran dan keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis pun masuk Islam dan tunduk kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Ia berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam." Selesai. Nah, anak-anak sudah selesai mendengarkan dan menyimak cerita tentang burung hudhud pengantar pesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana ceritanya? Seru tidak? Pasti seru. Semoga anak-anak suka dengan cerita yang telah disampaikan. Dari cerita tadi, kita bisa belajar agar menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab seperti burung hudhud ketika menyampaikan pesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain itu, dari cerita tadi kita tahu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan cerita tentang burung hudhud pengantar pesan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.